Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahira Nurdin. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai graf planar. Graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan itu disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Contoh graf planar ialah graf lengkap K4. Pada gambar dapat dilihat pada sisi yang menghubungkan antara titik A dan C, dan juga sisi yang menghubungkan antara titik B dan D itu saling berpotongan. Kemudian, sisi yang menghubungkan antara titik A dan C ini kita gambarkan ulang, sehingga ia tidak lagi berpotongan dengan sisi yang menghubungkan antara titik B dan D. Adapun contoh dari graf tak planar ialah graf lengkap K5. Dapat dilihat pada gambar di mana sisi yang menghubungkan antara titik A dan D dan juga sisi yang menghubungkan antara titik C dan E itu saling berpotongan. Kemudian sisi-sisi tersebut kita gambarkan ulang dan ternyata sisi-sisi tersebut tetap saja berpotongan, yang artinya bahwa graf lengkap K5 ini merupakan contoh dari graf tak planar. Di sini saya tegaskan bahwa dalam menggambar sebuah graf agar menjadi graf planar, itu tidak ada teorema yang mengaturnya. Bagaimana proses-proses sehingga graf tersebut menjadi graf planar. Namun aturannya adalah kita harus menggambar ulang graf tersebut agar sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Contoh lain dari graf planar ialah graf tak sederhana. Dapat dilihat pada contoh graf tak sederhana berikut ini. Karena sisi-sisinya tidak saling berpotongan, oleh karena itu graf tak sederhana juga merupakan contoh dari graf planar. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Wildayani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Siti Sahira Nurdin, yaitu graf yang termasuk planar ada 4. Yang pertama tripohon, yang kedua bidang 8 beraturan, yang ketiga kubus, dan yang keempat bidang 4. Nah, berikut gambar dari graf yang termasuk planar. Nah, baiklah, saya akan juga membahas pertanyaan dari Rika Sanyarti, yaitu jawabannya. Mengapa kubus dikatakan graf? Karena kubus dikatakan graf planar karena tidak ada sisi dalam kubus yang apabila digambarkan di bidang datar yang berpotongan. Kemudian graf bidang. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Berikut contohnya. 3 buah graf planar, di mana graf B dan C merupakan graf bidang. Mengapa gambar A bukan dikatakan graf bidang? Karena masih ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Sedangkan di gambar bagian B dan C merupakan graf bidang karena sisinya tidak saling berpotongan. Kemudian saya akan membahas pertanyaan dari Rahmi Citra Lisa yang jawabannya yaitu kita kembali ke pengertian graf planar, yaitu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Jadi di sini ditegaskan bahwa graf tersebut dapat digambar ulang, jadi kita harus menggambar ulang sisi-sisi yang berpotongan tersebut untuk menjadikannya tidak berpotongan, jadi mesti digambarkan, bukan dihapus. Nah, sekian dari materi yang telah saya bawakan. Saya persilahkan kepada Saudari Musayyidah untuk melanjutkan materi saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyaida. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian wilayah pada graf bidang. Cara menentukan wilayah pada graf bidang yaitu bisa kita lihat dari daerah yang dibentuk oleh lintasannya, termasuk wilayah terluar. Lebih jelasnya, perhatikan contoh graf bidang berikut. Nah, cara menentukan wilayahnya yaitu untuk R1. Perhatikan daerah yang dibentuk oleh lintasannya, di mana daerah tersebut dibatasi oleh simpul atau titik C, D, dan B dengan sisi BC, CD, dan BD. Begitupun juga untuk wilayah R2, R3, R4, dan R5. Dan juga untuk wilayah terluar yaitu R6. Kemudian kita melangkah pada contoh soal. Gambarkan graf planar berikut menjadi graf bidang. Untuk gambar A merupakan gambar dengan sisi-sisi yang berpotongan.
Agar gambar tersebut menjadi graf bidang, di sini kita harus menggambar ulang gambar A tersebut tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan. Hasilnya itu bisa kita lihat pada gambar B, di mana pada gambar tersebut tidak ada lagi sisi-sisi yang berpotongan. Demikianlah materi yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudari Musayyidah. Di sini saya akan membahas materi tentang keterhubungan sisi. Keterhubungan sisi pada graf G dilambangkan dengan lambda G. Adalah banyak sisi paling sedikit yang dapat dihapus. Demikian sehingga graf G menjadi tak terhubung. Jika keterhubungan sisi pada graf G lebih besar atau sama dengan K, maka G disebut graf terhubung dalam K sisi. Himpunan pemotong dengan hanya satu sisi disebut jembatan atau bridge G. Sebuah himpunan pemotong atau cutset pada sebuah graf terhubung G adalah sebuah himpunan S yang memuat sisi-sisi dengan sifat-sifat berikut. A. Penghapusan semua sisi pada S membuat G menjadi tidak terhubung. B. Penghapusan beberapa sisi pada S tapi tidak semuanya tidak mengakibatkan G tak terhubung. Untuk mengetahui suatu graf terdapat keterhubungan sisi. Jika menghapus semua sisi pada S, maka graf dikatakan tidak terhubung. Dan jika hanya menghapus beberapa sisi pada S, maka graf masih terhubung. Begitupun dengan simpul. Jadi, sisi tidak bisa ada jika tidak ada simpul. Tapi, simpul bisa ada meskipun tidak memiliki sisi. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh Saudari Siti Nurhalisa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Mulyati, mengenai keterhubungan simpul. Nah, keterhubungan simpul adalah jumlah simpul paling sedikit yang penghapusannya mengakibatkan graf tak terhubung. Dengan kata lain, jika kita menghapus semua simpul pada sebuah graf, maka graf dikatakan tidak terhubung. Namun, jika hanya beberapa simpul yang dihapus pada sebuah graf, maka graf tersebut masih dikatakan terhubung. Nah, simpul masih bisa ada meskipun tidak memiliki sisi, tetapi sisi tidak dikatakan ada jika tidak memiliki simpul. Nah, semuanya contoh digambarkan dua buah graf, di mana graf pertama terdiri dari 7 simpul, di mana simpul A, B, K, J, I, F. Nah, pada graf ini terbentuk jembatan pada simpul E ke F. Kemudian simpul potongnya pada simpul E, F, dan G. Kemudian pada graf kedua terdiri dari 6 simpul, di mana terdiri dari simpul C, L, M, H, D, G. Nah, keterhubungan sisi pada graf pertama itu 1, dan keterhubungan sisi pada graf kedua itu yaitu 2, dan keterhubungan simpul pada graf pertama itu 1, dan keterhubungan simpul pada graf kedua yaitu 1. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siska K. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai keterhubungan graf berarah. Suatu graf berarah G dikatakan terhubung jika kita menghilangkan arah pada graf tersebut atau graf tak berarah, maka graf tersebut merupakan graf terhubung. Dapat kita lihat pada contoh di mana graf yang pertama ini merupakan graf tak terhubung karena di setiap lintasannya memiliki arah, baik itu arah masuk maupun keluar. Sedangkan graf yang kedua ini merupakan graf terhubung karena sudah tidak memiliki arah di setiap lintasannya.
Selanjutnya, dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Namun jika hanya simpul U yang dapat membuat lintasan ke simpul V, maka graf tersebut merupakan graf berarah terhubung lemah. Pada contoh, graf yang pertama ini merupakan graf berarah terhubung kuat karena simpul 1 dapat membuat lintasan ke simpul 5 dan begitupun simpul 5 dapat membuat lintasan ke simpul 1. Namun contoh graf yang kedua ini merupakan graf berarah terhubung lemah karena hanya simpul 1 yang dapat membuat lintasan ke simpul 5, namun simpul 5 tidak dapat membuat lintasan ke simpul 1. Adapun jawaban dari pertanyaan teman-teman yang pertama, pada contoh graf berarah terhubung kuat dan terhubung lemah, untuk mengetahui simpul yang terhubung kuat dan simpul yang terhubung lemah dari graf tersebut yaitu dapat kita lihat saja jika simpul tersebut memiliki lintasan dua arah yaitu arah masuk dan keluar, maka simpul tersebut terhubung kuat, dan jika hanya memiliki lintasan satu arah saja, maka simpul tersebut terhubung lemah. Adapun jawaban yang kedua, graf Euler dapat berlaku dalam keterhubungan graf berarah jika kita misalkan G adalah sebuah graf berarah terhubung lemah. Sebuah sirkuit berarah yang memuat semua busur di G disebut sirkuit Euler berarah. Maksudnya, setiap sisi graf berarah terhubung lemah itu harus dilalui dengan syarat hanya satu kali melalui setiap sisi yang ada pada graf tersebut, di mana jika G memuat sirkuit Euler berarah, maka G disebut graf Euler. Jawaban pertanyaan ketiga, untuk mengetahui apakah graf tersebut merupakan graf berarah terhubung kuat dan terhubung lemah, yaitu dengan cara kita lihat saja lintasan berarah pada setiap simpul di dalam graf tersebut. Apabila semua simpul yang terdapat di dalam graf tersebut memiliki lintasan dua arah, yaitu arah masuk dan keluar, maka graf tersebut merupakan graf berarah terhubung kuat. Namun, jika graf berarah itu tidak semua simpulnya memiliki lintasan dua arah, atau dengan kata lain terdapat satu simpul di dalam graf tersebut yang hanya mempunyai lintasan satu arah, baik itu berarah keluar saja atau berarah masuk saja, maka graf tersebut merupakan graf berarah terhubung lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Johan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai graf berarah terhubung kuat. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau biasa disebut dengan strongly connected graph apabila setiap pasangan simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya yaitu, bisakah dijelaskan mengapa gambar pada slide ke-16 termasuk terhubung kuat dan terhubung lemah? Untuk graf terhubung lemah, terhubung kuat, karena pada graf tersebut dapat membuat lintasan dari U ke V dan juga dari V ke U. Atau kita misalkan P adalah U dan Q adalah V, maka terlihat jelas bahwa simpul P dapat membuat lintasan ke Q, dan begitu pun Q dapat membuat lintasan ke P. Dan untuk graf terhubung lemah, karena pada graf ini hanya dapat membuat lintasan dari U ke V, namun tidak dapat membuat lintasan dari V ke U. Seperti kita misalkan U adalah P dan V adalah Q, di mana terlihat dengan jelas dari graf ini bahwa P dapat membuat lintasan ke Q, namun Q tidak dapat membuat lintasan ke P, sehingga dikatakan sebagai graf berarah terhubung lemah. Baiklah, kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari penjelasan atau pemaparan kami. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.